Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 112 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang masa depan, apa yang ada dalam pikiran saudara dengan kondisi yang ada sekarang? Kondisi yang pandemi sedang melanda, kondisi yang perang sedang begitu mengkhawatirkan terjadi saat ini di berbagai belahan dunia saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang masa depan? Sepertinya masa depan itu sesuatu yang makin mengkhawatirkan ke depan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan modern ini saudara, apa yang terjadi sekarang, dampak dari kemajuan teknologi dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kesusahan, ketimpangan, dan berbagai masalah yang ada hari ini. Belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi lepas pribadi. Maka sepertinya sulit untuk memandang masa depan itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi hari ini, itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa ada jaminan Tuhan untuk masa depan kita. Di mana dua sisi, dua hal yang saya ingin kita belajar dari sini saudara. Apa jaminan Tuhan tersebut? Dan kemudian bagaimana supaya kita mengalami jaminan dari Tuhan untuk masa depan kita saudara. Jaminan dari Tuhan dalam kita menjalani hidup kita hari demi hari. Kita akan lihat bersama saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara memegang janji jaminan firman Tuhan atas kehidupan saudara, sehingga saudara akan melangkah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara akan menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap
untuk selama-lamanya. Saudara, dari 3 ayat yang singkat ini, kita akan belajar apa saja jaminan firman Tuhan bagi umatnya. Apa saja jaminan firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita melihat bersama saudara, ada beberapa jaminan firman Tuhan dan ada beberapa cara untuk meraih jaminan itu. Yang pertama, saya ingin kita belajar apa saja jaminan firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan saudara, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jaminan yang pertama ditegaskan di sini saudara adalah tentang kebahagiaan. Firman Allah menegaskan berbahagialah. Saudara, bukankah kebahagiaan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia sekarang ini? Bukankah hari-hari ini kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang langka, saudara? Kenapa? Karena manusia mengejar kebahagiaan di tempat yang salah, dari sumber yang salah. Sebagian besar manusia berpikir bahwa kebahagiaan itu berasal dari kemewahan dunia, kelimpahan dunia, kesuksesan dunia, capaian-capaian secara dunia. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu letaknya di sana. Tetapi seberapa banyak orang yang kecewa, saudara, ketika mereka sampai di sana ternyata mereka tidak menemukannya. Kalau istilah sekarang, mereka menemukan jong. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka kejar setelah mereka sampai di tujuan. Mereka berpikir bahwa di tujuan, di ujung sana, kalau mereka sudah capai nanti di sana, di garis yang sudah mereka tetapkan, maka mereka akan bahagia. Ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka tidak mengalami kebahagiaan. Dan itu yang membuat akhirnya hidup mereka semakin parah. Hidup mereka semakin berantakan, saudara. Kita bisa melihat banyak sekali contoh itu terjadi. Kita bisa melihat banyak sekali hari-hari ini yang orang-orang yang kita pikir seharusnya mereka bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Seberapa banyak artis-artis yang mencoba mencari ketenangan, mencari kebahagiaan setelah mereka mencapai puncak. Bayangkan saudara, setelah mereka mencapai puncak, mereka masih berjuang mencari kebahagiaan karena mereka belum menemukannya. Sehingga akhirnya mereka mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah dan berakibat fatal. Seberapa artis-artis, orang-orang terkenal yang akhirnya mengalami kematian karena mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Seberapa banyak yang berakhir di penjara karena mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah. Padahal mereka ada di puncak karir mereka, di puncak kesuksesan mereka. Ekonomi berkelimpahan, ketenaran, keberhasilan, kesuksesan secara dunia, sepertinya semuanya mereka raih. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan ketenangan dan harus mencari ketenangan lagi. Nah, hari ini saudara, di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, Dia janjikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Bahwa kebahagiaan sejati itu Dia persiapkan bagi setiap kita. Betapa indahnya saudara hidup dalam Tuhan, karena Dia Bapa yang menjamin bahwa setiap kita umat-umatnya akan mengalami kebahagiaan. Itu yang menjadi jaminan Tuhan yang pertama bagi setiap umat-umatnya. Lalu kemudian yang kedua saudara, jaminan Tuhan yang kedua, ayat yang kedua, di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Bagi umat-umat Tuhan, bagi saya dan saudara, jaminan yang kedua, anak cucu kita, keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Apakah saudara rindu melihat, saudara rindu mengalami anak cucu saudara berhasil? Dan hari ini dengar, itulah jaminan firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa Dia akan menjadikan keturunan kita, menjadikan anak cucu kita berhasil. Nah saudara, seberapa banyak orang yang bisa kita lihat hari ini yang berjuang secara dunia,
Dan akhirnya sepertinya mereka meraih kesuksesan dunia. Dan kemudian setelah mereka meraih kesuksesan dunia, berkelimpahan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya pergi ke pengadilan. Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya mengancam satu dengan yang lain, saling membunuh misalnya. Itu banyak sekali kita lihat kejadian, saudara. Anak cucu orang kaya berantakan, hancur-hancuran. Anak cucu pejabat tinggi hancur-hancuran. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak ada jaminan setelah meraih keberhasilan, meraih ekonomi, meraih kesuksesan dunia, maka anak cucunya akan berhasil. Tidak ada jaminan itu, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan beri jaminan bahwa anak cucu kita akan perkasa di bumi. Itu jaminan kedua, saudara. Anak cucu kita akan diberkati. Dan kemudian ayat kedua bagian B, saudara, dikatakan, angkatan orang benar akan diberkati. Bukan hanya nanti anak cucu kita akan diberkati kalau hari ini kita hidup sebagaimana seharusnya, nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang pun angkatan kita pun diberkati. Artinya hidup kita hari ini pun diberkati, dan nanti anak cucu kita juga akan diberkati. Betapa indahnya, saudara, jika hidup kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai umat-umatnya. Apakah saudara rindu diberkati? Dan saudara rindu anak cucu saudara diberkati? Raih jaminan firman Tuhan, karena itulah janji Tuhan dan itulah jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Wow, saudara rindu harta dan kekayaan? Itu merupakan hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang di dunia ini. Itu malah yang dikejar-kejar sampai akhirnya apapun dilakukan untuk meraihnya. Kenapa banyak orang korupsi lagi, karena mengejar harta dan kekayaan. Kenapa orang berani melakukan bisnis ilegal? Karena ingin kaya. Belakangan ini kita mendengar dan menemukan begitu banyak investasi bodong, saudara. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu jalan? Dan kenapa kejadian lagi? Kenapa? Karena orang yang membuatnya, dia ingin cepat kaya dengan cara menipu orang. Sedangkan orang yang mengikutinya ingin cepat kaya dengan janji-janji yang ditawarkan. Dan belakangan ini ada orang-orang yang menjadi afiliator di dalam platform tertentu, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka meraih kekayaan dari situ, tetapi akhirnya berakhir di penjara. Lihat, dunia sekarang berjuang untuk meraih kekayaan, meraih harta. Tetapi itu merupakan jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dia berkata bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudara merindukan kekayaan? Mari lakukan apa yang akan kita belajar, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya. Itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Dia ingin kita diberkati. Dia ingin kita kaya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 3 bagian B, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia diberi kebajikan, dia hidup dalam kebajikan, dan kebajikan itu bertahan sampai selamanya. Kebajikan, kebijaksanaan itu hal yang paling penting dalam dunia ini, saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Orang kalau sukses tapi tidak bijak, hancur. Orang berhasil tidak bijak, hancur. Orang kaya tidak bijak, hancur. Kebijakan itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan kebajikan. Dia akan memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Itu jaminan firman Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan supaya jaminan firman Tuhan tentang kebahagiaan, hidup diberkati, keturunan diberkati,
jaminan tentang harta dan kekayaan, jaminan tentang kebajikan, itu kita alami dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagi siapa jaminan itu tadi dipersiapkan oleh Tuhan? Kita lihat saudara, yang pertama dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, dia sendiri diberkati, jaminan kekayaan, kebijaksanaan, itu diberikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini tadi? Kita harus menjalani hidup takut akan Tuhan. Yang menjadi masalahnya saudara, bahwa manusia yang hidup di zaman ini mencoba untuk meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan ini tadi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang berdosa. Sedangkan itu semua, baik kebahagiaan, baik hidup diberkati, keturunan diberkati, harta kekayaan, kebijakan, itu kita peroleh ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari jalani hidup takut akan Tuhan supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Kalau belum, maka jaminan ini belum untuk saudara, bukan untuk saudara. Ada begitu banyak orang hidup sebagai orang Kristen. Bahkan ada begitu banyak orang yang hidup melayani, tetapi mereka tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa buktinya si anu itu dia tidak takut Tuhan, hidupnya tidak benar, tetapi buktinya dia mengalami kekayaan. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia mengalami kebahagiaan? Karena jaminan Tuhan bukan hanya kekayaan, tapi kebahagiaan. Umat-umat Tuhan bukan hanya diberkati, bukan hanya dijamin tentang kekayaan, harta kekayaan, tapi Tuhan juga menjamin tentang ketenangan dan kebahagiaan. Jadi saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka saudara akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, atau persyaratan sehingga kita meraih jaminan Tuhan, dikatakan di ayat 1 masih saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua yang ditegaskan di sini saudara, orang yang akan mengalami janji-janji, jaminan firman Tuhan tersebut adalah orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Berbahagialah saudara yang setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata jaminan firman Tuhan itu tentang kebahagiaan, tentang hidup diberkati, keturunan diberkati, kekayaan, dan kebijaksanaan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang rindu dan suka firman Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi tujuan dari dibuatnya channel ini, supaya anak-anak Tuhan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan-renungan di dalam channel ini, di dalam video-video di channel ini saudara, dengan secara ekspositori. Kalau saudara mengikuti, maka saudara akan bisa mengikutinya secara sistematis, dan benar-benar apa yang dibahas itu berasal dari firman Tuhan. Karena kerinduan saya supaya anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan diberkati, saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mendorong saudara untuk saudara konsisten tetap merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi ada renungan penyejuk jiwa, yaitu channel ini, Renungan Pagi, yang saudara bisa renungkan setiap pagi. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian nanti malam saudara bisa mendengarkan renungan dari Renungan Malam, yaitu dari channel audio Alkitab yang saya buat. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa merenungkan firman Tuhan nanti malam. Pagi ini sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, merenungkan firman Tuhan.
Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya menantang saudara untuk saudara konsisten setiap hari. Bahkan para wanita, saya baru membuat satu channel tentang wanita hebat. Karena ketika saya melihat renungan pagi dan renungan malam, di sana ada begitu banyak kaum wanita yang menonton. Itu terlihat dari grafiknya saudara. Sebagian besar ada wanita yang menonton, dan akhirnya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membuat satu renungan khusus membahas tentang wanita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang wanita. Yang channel itu saya buat namanya channel Wanita Hebat. Silakan saudara lihat dan mari belajar terus firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, yang konsisten merenungkan firman Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Jadi yang kedua saudara, jadilah pribadi-pribadi yang rindu dan suka akan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan ayat 2 bagian B tadi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi bagaimana supaya jaminan berkat, jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, kekayaan, kebijaksanaan itu menjadi bagian kita. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian saudara, maka janji-janji firman Tuhan ada menjadi bagian saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesalehan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Maka semuanya akan Tuhan nyatakan janji-janjinya, jaminannya bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi bekal bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu tentang jaminan kebahagiaan. Allah menjamin hidup kita berbahagia. Dan kemudian yang kedua, jaminan berkat. Allah berjanji, dia menjamin untuk memberkati kita. Bahkan jaminan supaya keturunan kita juga diberkati. Jaminan harta dan kekayaan, jaminan kebijaksanaan, itu yang Tuhan janjikan di dalam teks firman Tuhan ini. Dan untuk meraih itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Syarat untuk kita mengalami janji Tuhan, pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 1 tadi. Lalu kemudian yang kedua, hiduplah menjadi pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Itu masih ada di ayat 1 saudara. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Itu ada di ayat yang kedua. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, membekali saudara hari ini kembali menjadi pribadi-pribadi yang mengalami janji firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Jalani hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami janji firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa Engkau menjamin hidup kami, bahwa Engkau akan memberikan kebahagiaan. Engkau menjamin bahwa hidup kami bahagia. Engkau menjamin hidup kami diberkati. Engkau menjamin bahkan anak cucu kami juga diberkati. Engkau menjamin harta kekayaan. Dan Engkau menjamin kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk hidup. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka rindu dan suka haus akan firman Tuhan. Dan mereka hidup dalam kebenaran, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sebentar lagi Bapa yang baik, hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam profesi mereka, segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini.
Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan,
Bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan
kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.